Sonora FM. Sahabat Sonora, kami mengajak Anda untuk menjumpai pengamat sosial Joko Siswanto terkait dengan kondisi dunia pendidikan di era kenormalan baru. Saat ini beliau sudah ada di ujung telepon. Mas Joko, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Iya, apa kabar Mas Joko? Baik, Mas Joko, kalau menyoroti mengenai dunia pendidikan di era kenormalan baru saat ini seperti apa Mas Joko? Ya, yang jelas kalau dibandingkan dengan hal yang biasa, situasi sebelum COVID, ya mengalami kemunduran dari sisi proses ya. Mengalami kemunduran karena ibaratnya pandemik itu kan memporak-porandakan semua tatanan yang relatif sudah established, kemudian segala sesuatunya berubah secara drastis dan tanpa perencanaan yang matang, termasuk di dalam dunia pendidikan. Yang selama ini orang belum terbiasa di dalam belajar itu menggunakan gadget, menggunakan HP, menggunakan internet, tiba-tiba dipaksa dengan kondisi yang seperti ini, fasilitas yang tidak terpenuhi, sarana dan sebagainya, akhirnya banyak yang terbirit-birit, banyak yang terpuntal-puntal, banyak yang tidak bisa mengikuti. Saya kemarin membaca di grup WA berantai, itu atas nama mewakili orang tua, murid, itu menyatakan bahwa mohon supaya sekolah dengan belajar biasa itu dibuka karena kami tidak bisa, jangankan untuk beli HP, untuk makan saja susah, jaringan tidak ada, dan segala macam. Nah, ini menggambarkan bahwa kesiapan kita untuk belajar di era kenormalan baru itu belum siap, karena ya semua situasi berbeda, berbeda, wilayah kita itu luas, masyarakatnya itu bermacam-macam, tingkat status sosial ekonominya tidak sama, tetapi dalam sistem aturannya itu dibikin sama. Yang jelas ini merepotkan, karena jenjang pendidikan itu kan ada tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi. Kalau untuk pendidikan tinggi ya relatif, karena umumnya di kota-kota besar perguruan tinggi itu, dan anaknya juga sudah relatif dewasa, mahasiswa. Jadi kalau misalnya belajar dengan daring, dengan virtual, itu tidak begitu mengalami kesulitan ya, seperti yang saya lakukan juga, karena saya sebagai seorang pengajar itu selama ini ya sejak bulan Maret malam itu ya kami sudah perkuliahan, bimbingan segala macam itu sudah dengan daring kan, itu seminar juga sudah dengan webinar itu dengan daring semua, dengan internet. Tapi bagaimana persoalannya itu kalau di tingkat menengah dan di tingkat dasar, khususnya di tingkat dasar itu sangat secara sarana, prasarana, kemampuan, ekonomi itu juga kurang sekali. Nah, inilah yang menjadi problema bagi pendidikan kita. Mestinya harus dipetakan secara sungguh-sungguh mana yang zona merah, zona kuning, zona hijau. Kalau memang itu daerah terpencil, kemudian di situ mobilitas manusianya juga tidak banyak keluar dari daerah itu, relatif aman, ya sudah dibuka saja sekolah itu gitu loh, tak usah dengan model seperti daring ini. Meskipun itu sudah dipetakan, tetapi kan suara yang terjadi di dalam masyarakat itu kan belum itu kan gitu. Mas Joko, kalau melihat kondisi saat ini pembelajaran lewat daring, apakah lebih baik tatap muka daripada daring, Mas? Ya, manusia itu kan kebutuhannya tidak hanya knowledge ya, tidak hanya mengasah otak, tapi juga kebutuhan jiwa, bergaul, karena sebagai makhluk sosial itu selalu kepingin berkumpul, berkomunikasi dengan sesama manusia.
Nah, untuk perkembangan jiwa, kalau si anak itu hanya di rumah, melulu, kemudian hanya dengan orang tuanya, itu kan sosialisasi dalam rangka sebagai manusia utuh, bahwa dia itu punya jiwa, punya raga yang harus bergaul dengan orang lain, itu kan menjadi terganggu. Yang namanya jiwa anak itu, apalagi PAUD, SD, SMP, itu kan mereka kan kepengen bergaul, lagi tumbuh jiwanya untuk berteman, ya, berkomunikasi dengan orang lain, kan ini. Karena pada dasarnya manusia itu kan hidupnya kan berkelompok, bergerombol, dan itu diawali dari anak-anak, kan gitu. Nah, ketika situasi seperti ini tidak dicapai, tidak ada arena untuk itu, ya anak itu meskipun di rumah itu bukan berarti dia itu senang, tapi mereka itu juga mengalami kendala psikologis karena tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain, kan, kepengen main. Mereka itu kan energi lebih, tenaga itu juga lari-lari, kan gitu, main bola dan segala macam. Itu kan butuh arena, butuh tempat, dan salah satunya itu adalah di sekolah. Sonora FM.